Oke, kita balik lagi ke sini ya, ke soal kita bahas. Ini ada berapa teman-teman nih di sini? 26 mahasiswa, Pak. 26 ya, Mika ya. Nanti kita bagi-bagi ya teman-temannya. Nah, coba saya pengen tahu gitu. Satu orang satu. Sekarang saya mau nanya ini dulu nih, gambarannya dulu. UD Gapoktan, industri pakaian jadi yang berlokasi di Jalan Tamrin 5, Jakarta Pusat telah diukur sebagai PKP tahun 96. Ini NPWP-nya. Cluenya, selama April 2017, UD Gapoktan telah melakukan transaksi sebagai berikut. Pakaian jadi ya, kita perlu ini dulu di garis bawahi. Ini berarti BKP gitu ya, karena pakaian jadi. Kemudian dia PKP-nya sejak tahun 96. Dari dua hal ini kita bisa nyatakan bahwasannya pada saat dia transaksi April 2017, sepanjang yang diserahkan adalah BKP JKP gitu ya, maka dia wajib untuk memungut PPN. Nah, sekarang absen 1, saya mau nanya, nggak apa-apa ya, nggak usah takut, nggak usah salah juga. Pada tanggal 2 April 2017, menyerahkan sejumlah pakaian jadi senilai 13.200.000 termasuk PPN kepada Toserba India Hey, NPWP CV Toserba bla 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 bla, dan telah disepakati bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 2 Mei. Oke, saya mau nanya dulu. Pertama, saat terutangnya PPN atau saat pembuatan fakturnya, apakah 2 April atau 2 Mei? Absen 1. Ada? 2 Mei, Pak. Ketika sebelum ngomongin DPP, itu ada materi namanya saat terutang. Di faktur pajak juga diulang lagi. Saat terutangnya PPN adalah saat penyerahan. Kecuali terdapat pembayaran yang mendahului penyerahan. Oke, berarti Abdul Rozak, bagaimana jawabannya? 2 April, Pak. Oke, berarti faktur pajaknya terbit 2 April. Kemudian, kode fakturnya berapa, Rozak? Berapa kodenya? Antara 01 sampai 09. Mau kode berapa? 01, Pak. Kodenya adalah 01. Jadi di PDF saya itu saya menggambarkan bahwasanya penggunaan kode itu dalam satu kayak semacam tingkatan gitu pakai. Karena yang tertinggi adalah kode 0708. Itu fasilitas kita RPS teman-teman tuh nggak nyampe sana, maka abaikan dulu kode 0708. Kecuali dinyatakan di dalam soal bahwasannya dia mendapatkan fasilitas tidak dipungut, itu 07. Dia mendapatkan fasilitas dibebaskan, itu 08. Banyak nggak dibilang di soal, abaikan dulu. Nah, sekarang yang level kedua adalah kode 0203. Hanya terjadi apabila si pembelinya merupakan, kalau 02 pembelinya instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu apa? Kementerian, negara, lembaga, sampai dengan unit terkecilnya, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, daerahnya mau provinsi, mau kabupaten, maupun desa. Itu instansi pemerintah. Itu 02. Kalau 03-nya bagaimana? Apabila terjadi pembelinya adalah BUMN atau K3S. K3S itu apa? Kontraktor kontrak kerjasama karya migas. Jadi ini kita misalkan punya ladang gas, kita punya ladang minyak,
tapi yang mengerjakannya adalah perusahaan lain, bukan Pertamina. Maka itu dinamakan K3S banyak, contohnya BUT Chevron, BUT apalagi Caltex gitu ya, dan segala macam perusahaan-perusahaan gede kok ini. Ya. Kemudian perusahaan tertentu, apa yang dimaksud perusahaan tertentu? Perusahaan tertentu adalah anaknya BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. 2 minggu lagi kita akan bahas itu. Ya, jadi sebelum ujian masih ada waktu 2 minggu lagi kita akan bahas itu. Sementara abaikan dulu. Kalau nggak ketemu itu semua, maka yang terakhir adalah apakah dia merupakan DPP nilai lain? Jawabannya di sini bukan. Karena transaksinya penjualan dan ini yang dijual adalah pakaian jadi. Kemudian apakah itu kalau DPP nilai lain mah 04 ya. Apakah 09? 09 itu yang dijual adalah bukan persediaan. Yang dijual adalah aset tetap. Itu 09. Kalau bukan juga, bukan 04, bukan 09, ya udah dapat dipastikan dia 01. Oke ya. Terus DPP-nya berapa, Abdul Razak? Dasar pengenaan pajaknya berapa? 12 juta, Pak. Berasal dari mana? Dari 13.200.000 dibagi 110%, Pak. Dikali 100. Ya, adalah 12 juta karena angka 13,2 ini termasuk PPN. Itu ya, kalau DPP-nya 12 juta, maka PPN-nya berapa, Rosak? 1.200.000, Pak. Terima kasih ya. Sekarang absen kedua. Pertanyaan pertama, ini yang diterbitkan apa? Dokumen pemungutannya. Apakah faktur pajak, apakah PEB, atau dokumen yang kedudukannya dipersamakan? Absen 2 siapa? Saya, Pak. Sebentar, Pak. Ya, Alfian. Faktur, Pak. Gimana, Pak? Ya, yang diterbitkan oleh UD Gapoktan ketika melakukan ekspor, apakah faktur pajak, apakah PEB? Untuk transaksi nomor 2. PEB pemberitahuan ekspor barang. Oh, PEB, Pak. PEB. Udah ketahuan lah ya ini tanggalnya tanggal berapa, karena cuma satu tanggal. DPP-nya berapa? Benar, Pak. Oh, bukannya sudah ada. Rp170 juta, Pak. 107. Jenis DPP-nya menggunakan apa? Apakah harga jual? Kalau yang tadi Rozak soal nomor 1 itu harga jual. Kalau soal nomor 2 apa? Harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor. Nilai ekspor, Pak. DPP-nya 170 juta ya. PPN-nya berapa? Nol, Pak. Ya, PPN-nya adalah 0. Oke, absen 3. Ya, bulan April, bla 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 bla. Faktur pajaknya terbit tanggal berapa?
absen 3. Loh, tadi kok Alfian? Tadi absen 2 siapa? Alfian, Pak. Kayaknya saya belum rename, Pak. Oh, absen 3 siapa? Saya, Pak. Oh, Anissa. Ya, silakan. Perpajaknya terbit tanggal berapa? Saat terutangnya PPN? 9 April, Pak. 9 April. Tadi bukannya saya sudah bilang, saat terutangnya PPN atau terbitnya faktur pajak itu pada saat kapan? Penyerahan apa pembayaran? Maaf, Pak. Diserahkan sih tadi Bapak bilang, Pak. Ya, jadi jawaban kamu ada revisi nggak? 6 Februari, Pak, 2017. Ya. Halo, ada apa ya? Ada apa? Ada apa? Aduh ya, salah ini. Ya. Oke, faktur pajaknya terbit, tanggal fakturnya adalah 6 Februari. Kodenya berapa? Kode fakturnya? 01 juga, Pak. Oke, 01. Kemudian DPP-nya berapa? Berapa, Andisa? Tunggu, Pak. 15 juta. DPP-nya 15 juta itu, Pak. DPP-nya 15 juta. DPP-nya menggunakan apa? Harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor? Harga jual. Harga jual. Oke, PPN-nya berapa? 1.500.000, Pak. Makasih ya. Sekarang absen 4, silakan. Faktur pajaknya atau saat terutangnya PPN tanggal berapa? Tanggal 22 Maret, Pak. Tanggal 22 Maret 2017 ya. Oke, Iya. makasih. Kemudian DPP-nya menggunakan harga jual apa menggunakan penggantian? Kalau penggantian itu hanya dipakai untuk jasa ya. Kalau harga jual itu untuk barang. Ini barang apa jasa? Harga jual ya, Pak. Ya, ini harga jual karena barang kan, pakaian seragam. Oke, kemudian DPP-nya berapa jadi? 30, Pak. 30 Ya. juta. DPP-nya 30 juta, PPN-nya berapa? 3 juta, Pak. PPN 3 juta. Oke, makasih. Absen sekarang. Absen 5. Pak, izin aja dong, Pak. Boleh nggak, Pak? Ya, Tadi soal nomor 4. kenapa? Kode fakturnya itu kira-kira berapa, Pak? Oh, ya, sekarang kamu nanya, kamu jawab lah. Yang tadi saya udah jelasin itu loh. Iya, 007 bukan, Pak, kira-kira tadi. 0 berapa? 07. Enggak. Enggak ya, Pak? Sama. 02. Kan ini pemerintah. 02. Pemerintah. Oh iya, Pak, ya. Ya, Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Lupa nanya ya. Iya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. absen 5 deh sekarang. Iya, Pak. Ya. Siapa absen 5? Nisa. Saya, Pak. Iya. Nisa.
Faktur pajaknya terutang tanggal berapa? Tanggal 19 April, Pak. Tanggal 19 April, baik. Kemudian fakturnya kodenya berapa kode? 01, Pak. Oke, 01. DPP-nya ini menggunakan harga jual apa penggantian? Harga jual. Harga jual. DPP-nya berapa? Berarti ini dikali 10 ya, Pak, 1,5 jutanya. 10 gulung, masing-masing gulung. Ya, betul. DPP-nya 13.636 bukan, Pak? Seriously? Atau bentar, Pak. Sebentar, Pak. Oh, DPP-nya 15 juta, Pak. Iya, 15 juta kan di sini nggak dibilang. Oh ya, Pak. Maaf, Pak. PPN, ya. PPN-nya berapa? 1,5 juta. Oke, makasih Nisa. Iya, Pak. Lanjut nomor 6. Iya, Pak. Ini terlalu kecil nggak? Nggak. Kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Nomor 6, silakan lanjut. Siapa? Habis Anissa. Arnold, Pak. 0. Saat terutang PPN 0. Atau faktur pajaknya terbit tanggal berapa 0? Tanggal di fakturnya. Tanggal 23, Pak. 23 April. 23 April. Oke, makasih. Lanjut kode berapa 0? Menurut saya itu 01 ya, Pak. Oke, sekarang saya tanya yang lain deh. Kira-kira kode berapa? Ayo, ada yang tahu? 0 berapa? 0? Ayo, nggak disalahin loh. 03, Pak. 03 emang Yayasan Peduli Bencana BUMN. Bukan, ya, Pak. 07 tidak dipungut, enggak juga, bukan. 06, Pak. Bukan. 06 kalau kamu jual ke turis asing. Jangan jawab 05 loh, bid'ah kamu nggak ada 05. Ayo 0 berapa? Ayo disebut dari 01 sampai 09. Tuh sebagian udah disebut salah. 04, Pak. Ya, 08, Pak. 04. Berarti kalau sumbangan gitu, Pak, 04 ya, Pak? Ya? Kalau untuk bantuan-bantuan gitu 04 ya, Pak? Ya, termasuk ke dalam pemberian cuma-cuma. Oke, berarti DPP-nya menggunakan apa, Arnold? Harga jual, penggantian, atau nilai lain? Nilai lain-lain, Pak. Nilai lain doang. Apa Nilai lain, Pak. Nilai lain, Pak. Latah lo 2 kali lo. Oke, berarti DPP-nya berapa, Arnold? Ini sudah termasuk. Ini harganya 25.000. 6 juta ya, Pak? Ntar dulu. Nilai tersebut 25% apa? Sudah termasuk laba. Berarti kalau kita bilang gimana tuh? 100 dibagi 125, Pak. Iya, betul. Dikali 7.500.000. 125 kali 7,5. 6 ya? 6 juta, Pak. Oke, 6 juta DPP-nya belum selesai. PPN-nya berapa? DP-nya 1.500.000, Pak. Hah? Bentar, Pak. Lo gimana ceritanya? DPP-nya 6 juta, PPN-nya 1.500.000. Uang tarif PPN lo cuma 10%. Apa, Pak? 150, Pak. Lagi-lagi. Woi. Tarif PPN itu cuma 10% kali DPP. Walah, DPP-nya 600, kan Pak. Iya, Pak. 600, Pak. Sorry, Pak. Gak fokus, Pak. Gak fokus. Belum ngopi nih kayaknya nih. Belum, Pak. Oke, lanjut nomor 7 siapa? Ayo, Pak. Nomor 7. Ayo. Nomor 7 pertanyaan pertama ini dulu yuk.
faktur pajaknya tanggal berapa yuk? Tanggal 29 April itu, Pak. Yes. Kemudian lanjut yang kedua, kode berapa yuk? Yuk. Sebentar, Pak. Oh, 9 ya, Pak? 09. Iya, betul. Karena yang dijual aset tetap ya. Iya, aktif, Pak. Ini kan tadi dia perusahaan garment kan. Perusahaan pakaian jadi pakaian kan. Tiba-tiba di sini jual pick up. Wah. Oke, 09 DPP-nya berdasarkan apa yuk? Harga jual, penggantian, nilai lain, impor, ekspor? Harga jual, Pak. Harga jual. Berapa jadi DPP-nya jadi yuk? 22 juta dibagi 110 berarti 20 juta ya, Pak? DPP-nya. PPN-nya berapa? PPN-nya 2 juta. Salah 10% dari 20 juta. Siap. Makasih Ayu. Sama-sama, Pak. Oke, sekarang lanjut nomor 8. Siapa absen 8? Saya Pak Bani, Pak. Oke, Pak. Ini tanggal. Jadi dia ketika jual nih, Ban. Tanggal 28 April. Ini sebenarnya yang nerbitin faktur ya pusaka. Nerbitin nota retur pusakanya nih. Yaudah nggak apa-apa deh. Nanti Bani yang soal BA ya Ban ya. Ini saya jelasin dulu ya, Ban. Jadi begini teman-teman. Ini PT Pusaka itu dia diterima kembali sejumlah barang. Oh enggak. Ini PT UD Gapoktan dia jual ke PT Pusaka ya. Kemudian ternyata nih bedanya nota retur sama faktur pengganti saya udah kasih di PDF ya. Bedanya apa ya? Ya kan teman-teman? Kalau nota retur maka yang cacat adalah barangnya sehingga barangnya dikembalikan. Gitu ya. Fakturnya nggak salah. Barangnya salah, cacat, atau tidak sesuai dengan kontrak. Entah retak atau apa gitu ya. Kalau pakaian mungkin motifnya salah, atau mungkin warnanya salah, ukurannya salah, bisa jadi. Itu akan dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan, PT Pusakanya ini membuat suatu dokumen. Kan kalau udah Gapoktannya kan kirimnya ini kan bikin terbit faktur pajak kan tanggal 28 Februari ya kan 28 Februari udah Gapoktan terbit faktur pajak kirim barang ke Pusaka. Ternyata ketika dicek baru selesai ngeceknya gitu ya, tanggal 30 April waduh ini barangnya salah. Barang salah dikembalikanlah ke UD Gapoktan. Maka PT Pusaka membuat satu dokumen. Namanya adalah nota retur untuk mengembalikan barang beserta DPP PPN-nya dikembalikan. Oke, begitu ya caranya ya. PT Pusaka, kalau teman-teman belajar akuntansi akan mencatat retur pembelian. UD Gapoktan, kalau teman-teman belajar akuntansi akan mencatat retur penjualan. Nah, seperti inilah dokumennya. Ketika terjadi retur pembelian atau retur penjualan. Oke, sekarang soal B. PT Jaya Wijaya, perusahaan yang bergerak di bidang industri elektronik, diumumkan sebagai PKP tanggal 2 Januari 2012, berkedudukan di Jalan Raya Serpong nomor 36B, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan. Produknya adalah produk elektronik. Dia punya outlet eceran dan warung makan yang berada di lingkungan pabrik.
Eceran itu berarti dia penjualannya secara kas gitu ya, tanpa ada tawar-menawar tertulis. Dan di situ dia bayar, di situ dia ambil barangnya. Dan warung makan hati-hati. Kalau produk elektronik maka BKP, maka warung makan yang dijual apa? BKP apa bukan, teman-teman? Warung makan? Barang kena pajak apa bukan? Jasa kena pajak apa bukan? Non JKT, Pak. Ya, non. Ya. Oke, ini transaksi Maret 2017. Yang pertama, nah ini Bani saya mau nanya, faktur pajaknya diterbitkan tanggal berapa atas terutangnya PPN? Tanggal 4 Februari, Pak. Tanggal 4 Februari. Oke, berarti pada saat penyerahan ya. Oke, Iya, Pak. kemudian DPP-nya, kodenya kode berapa kira-kira, Ban? 01, Pak. 01, betul. DPP-nya menggunakan apa? Harga jual, apa penggantian? Nilai ekspor, nilai lain, nilai impor? Harga jual, Pak. Harga jual ya. DPP-nya berapa? Jadi, Ban? 80, Pak. PPN-nya berapa? 8 juta. 8 juta ya. Simpel kan PPN. Nggak usah pusing-pusing kalian. Mikirin ngitung-ngitung gitu kan. Tinggal 10% aja, nggak usah pakai kalkulator. Makanya dulu kalau ujian PPN, saya tulis dilarang menggunakan kalkulator. Kalau ujiannya offline. Habis Bani siapa absen 9, teman-teman? Binsar, Pak. Binsar. Ya, Binsar. Ini dokumennya faktur pajak apa yang lain, Binsar? Yang B. PEB, Pak. PEB ya, pemberitahuan ekspor barang. Ini udah langsung dikasih tahu lagi tanggal 4 Maret. DPP-nya menggunakan apa, Binsar? Harga jual, Gunakan penggantian. nilai ekspor, Pak. Oke, nilai ekspor. DPP-nya berapa? 300 juta, Pak. 300 juta. PPN-nya berapa? Karena tarifnya 0%, jadi PPN-nya 0. Betul sekali. Terima kasih. Baik, Pak. Lanjut 5 Maret. Habis Binsar siapa? Saya, Pak. Cahyo. Yuk, ayo yuk. Yang 5 yuk. Faktur pajaknya tanggal berapa yuk? 5 Maret, Pak, 2017. 5 Maret. Oke, begini ya. Ini saya jelasin dulu. Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Oktober 2020, konsinyasi masih termasuk penyerahan. Inilah yang bikin pengusaha ini resah selama ini gitu ya. Karena namanya konsinyasi itu belum dijual gitu. Baru dikirim misalkan dari Levi's ke Sentro gitu. Itu baru ngirim dan langsung kena PPN. Padahal belum ada penjualan. Nah, semenjak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, jadi Oktober 2020 ke sini, ini tidak termasuk penyerahannya. Oke, karena ini tanggalnya adalah 5 Maret 2017, ya ibarat kata apa ya? Ya bolehlah. Ya, masih masuk lah. Tapi nanti teman-teman ingat-ingat ya, kalau konsinyasi setelah Oktober 2020, maka sudah bukan lagi penyerahan. Nunggu barangnya terjual di sana. Baru terbit faktur. Oke, Cahyo, faktur tanggal berapa, yo? 5 Maret, Pak. 5 Maret, makasih. Kemudian kodenya berapa, yo? Bukan 01 ya, Pak? Berapa jadi? Nol berapa?
0,4 ya, karena ini ke pedagang perantara. Kemudian harga jualnya berapa yuk? Aduh, aku jadi mau buka sendiri. DPP-nya tadi menggunakan nilai lain ya. Nilai lainnya berapa yuk? 20 juta, Pak? Nilai lainnya 200. Oh iya, Iya, PPN-nya berapa? PPN-nya 20 juta, Pak. Ya, PPN-nya 20 juta ya. Nanti kalau misalkan PT Electronic Village sudah berhasil menjual, nanti PT Electronic Village menagih ke PT Jaya Wijaya. PT Electronic Village dia terbitin faktur kalau untuk nagih fee-nya ya. Misalkan dapat fee-nya 10%. Ternyata Maret 2017 laku terjual misalkan ini nggak ketahuan unitnya berapa ya. Misalkan laku terjual 50 juta, dia dapat fee 10%. Maka Electronic Village dia terbitin faktur dengan DPP-nya 50 juta, PPN-nya 5 juta. Seperti itu. Transaksi konsinyasi itu seperti itu. Nah, sekarang semenjak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, jadi bukan lagi pada saat pengiriman barang konsinyasi, nunggu konfirmasi di sananya terjual, baru terbitin faktur. Selanjutnya setelah Cahyo, yang berikutnya? Saya, Pak. Iya, dia berarti ini ceritanya notareturnya diterbitkan oleh siapa dia? Diterbitkan oleh PT Mawar Melati, Pak. Betul, terima kasih. Udah jelas ya nomornya di sini NR03 bla bla bla, tanggalnya 4 Maret. Oke, kemudian ya udah jelas ini semua. Udah ada. Nanti begini teman-teman ya. Pengaruh dari si notaretur bagi yang menerimanya, karena istilahnya itu mengoreksi penjualan, maka juga akan mengoreksi PPN yang harus disetorkan ke kas negara. Kapan terjadinya koreksi? Pada saat terjadinya retur. Itulah masa pajaknya. Oke, sekarang yang E. Setelah dia siapa? Sari, Pak. Oh, Desari. Oke, Desari. Bagaimana? Yang E. Tanggal berapa fakturnya? Tanggal 12 Maret 2017, Pak. Oke, 12 Maret 2017. Kemudian kodenya berapa? 04 ya. Iya, 04. Kemudian DPP-nya menggunakan apa? Nilai lain, Pak. Siap, nilai lain. Itulah makanya 04 ya, karena DPP-nya dia menggunakan nilai lain. Berapa DPP-nya? 1.800.000, Pak. Itu termasuk margin 20%. DPP nilai lainnya kan untuk pemberian cuma-cuma, bagaimana rumusnya? Bentar, Pak. Ya, siap. Yaitu harga jual bagi penggantian dikurangi laba kotor ya, Pak. Ya. Kalau kamu anggap begini, harga pokok ditambahkan 20% dari harga pokok sama dengan 1,8, maka harga pokoknya berapa? Pakai logika aja. Jika harga pokok adalah 100% plus margin 20%, maka 120% X sama dengan 1,8 juta. X sama dengan 1,8 dibagi 120%. Berapa tuh?
160 ya, Pak? Gimana? 1,5 juta ya, Pak? Nah, iya. 1,5. Iya kan? Paham kan? 1,8 dibagi 1,2. 1,5 kan? Ya kan? Itu 1,5. Aduh, kok ini nggak ketarik. Tuh. Setelah ketahuan DPP-nya, maka PPN-nya berapa? Biasari? 150. Iya, 150.000. Makasih ya, Desari ya. Baik, Pak. Absen 13. Bentar, saya scroll dulu. Kelihatan kan masih ya? Kelihatan, Pak. Iya, Faiz, ayo dibantu. Tanggal 14 nih, maklon saya belum ngomong ya. Nanti saya jelasin deh, skip dulu yang G dulu karena ada treatment khusus untuk maklon. Yang G dulu, Faiz. Iya, Pak. Ya. Yang G, faktur pajaknya tanggal berapa nih, Is? Faktur pajak 18 Maret, Pak. Ya, sekarang saya nanya. Murni tanggal 18 Maret atau jumlahnya dicicil? Ada 18 Maret, ada 18 April, ada 18 Mei. Oh iya, Pak. Dicicil, Pak. Ya, berarti kamu kegoda nih sama saya. Oh, enggak, Pak. Enggak ya, Enggak, tetap Pak. ya 18 Maret. Kenapa? Karena penyerahannya sudah terjadi. Ya, jadi pakai pembayaran hanya apabila pembayaran mendahului penyerahan. Ini kan belum, malah penyerahannya lebih dahulu. Maka tetap tanggal 18 Maret ya. Makanya sengaja saya ubah-ubah soalnya. Kode berapa, Is? Kode 01, Pak. Iya betul, 01. Lihat aja lawannya. Kalau lawannya bukan instansi pemerintah, lawannya bukan BUMN, 01. Kecuali tadi harga barangnya adalah aset tetap, maka 09. Oke, DPP-nya menggunakan apa, Is? DPP harga jual, Pak. Harga jual. Berapa DPP-nya? Senilai 100 juta. 100 juta. PPN-nya berapa? PPN-nya 10 juta, Pak. 10 juta. Oke, makasih ya, Is ya. Ya. Nomor 14, silakan. Siapa habis Faiz? Saya, Pak. Ya, Frans. Faktur pajaknya terbit tanggal berapa nih, Frans? Cuma satu tanggal ya. Tanggal 19, Pak. 19 Maret. Oke, makasih. Kemudian kode berapa, Frans? 01 kan ya, Pak? Cuma-cuma, Frans. Oh iya. Bentar, Pak. Kalau cuma-cuma berarti 04 ya, Pak? Ya, nilai lain ya. Iya, Pak. Oke, DPP-nya menggunakan apa? Harga jual, penggantian, nilai lain, ekspor, impor. DPP nilai lain, Pak. Nilai lain. DPP-nya berapa, Frans? 2 juta, Pak. Oke, 2 juta. Betul. PPN-nya, Frans? 200.000, Pak. 200.000. Oke, makasih, Frans ya. Ya, Pak. Sekarang selanjutnya, absen 15. Ya, Pak. Ya, Ganang. Nang, bagaimana nih, Nang? Faktur pajaknya tanggal berapa, Nang? 9 Januari, Pak. 9 Januari. Yang mana ini? Soalnya, yang ideng ya, Pak?
Lu bikin gue bingung lu. Salah baca, Pak. Salah baca, Pak. 9 Januari dari tadi cari-cari. 21 Maret. 21 Maret. Kode fakturnya berapa? Kosong. Oh, dengan baca pakai terakhir. 01. 01, serius. Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif berapa? Bagaimana? Pemakaian sendiri. DPP-nya dia menggunakan apa sih? Jana? Harga jual, Pak. Serius, emang berapa harga jualnya? Kamu tahu nggak? Nilai lainnya. Nah, ya udah, nilai lain. Ya. DPP-nya nilai lain, maka kode fakturnya berapa? 04. 04. Oke, DPP-nya berapa? Harga jual dikurangi margin sama dengan harga? Marginnya. Kan harga jual dikurangi margin sama dengan harga apa itu namanya? HPP. HPP, harga pokoknya. Lah sekarang kalau udah dikasih tahu harga pokoknya, ngapain kamu nyari-nyari margin? Jadi berapa DPP-nya? 1 juta. 1 juta. PPN-nya berapa, Nang? 100.000, Pak. Oke, makasih ya, Nang. Ya, Pak. Tanggal 16 tuh kan bisa jadi lata. Absen 16. Habis Nang. Saya, Pak. Enggak ke apa? Saya, Pak. 16. Iya, Jana. Jana nomor J. Jana J. Faktur pajaknya tanggal berapa, Jan? 9 Januari, Pak. Betul sekali, 9 Januari. Kemudian kodenya berapa, Jan? Kode 03 karena BUMN. Iya, betul. Kode 03. DPP-nya menggunakan apa, Jan? Nilai jual, Pak. Harga jual. Iya, harga jual. Bikin masa baru. Campuran antara harga jual sama nilai penggantian. Harga jual. DPP-nya berapa, Jan? 40 juta. 40 juta. PPN-nya berapa, Jan? 4 juta. Yang setor ke kas negaranya siapa, Jan? Jaya Wijaya apa PT Pertamina, Jan? Kalau fakturnya dia kode 0203, maka si pembelinya yang akan setor ke kas negara. Jadi siapa, Jan? Bentar, Pak. Saya. Yang belinya siapa nih, Jan? BUMN bukan, Pak? Iya, ya kan Pertamina BUMN. Jadi yang setor kas negara siapa, Jan? Pertamina. Nah, iya BUMN-nya. Makanya nanti atas transaksi ini Pertamina itu hanya bayar 40 juta. Yang 4 juta PPN-nya sama Pertamina setorkan langsung ke kas negara. Buktinya aja nanti yang dikasih ke Jaya Wijaya. Ini ya buktinya. Iya, Pak. Udah saya bayar. Oke, makasih Jan. Sekarang absen berapa? 17 ya? Absen. Hadir, Pak. Iya, absen 17. Siapa nih? Saya, Pak. Makfiratul. Oke, Lutfiratul. Kak.
Berarti faktur pajak tanggal berapa, Lutfi? Lutfi. Siapa? Vira, Pak. Vira, astaga. 23 Maret, Pak. Gambarnya kok nggak muncul ya? Oh. Oh. Nah. Malvira. 23 Maret, Pak. 23 Maret. Mantap. Kode fakturnya berapa? Satu. Seriously. Kan Vira tahu. Ini 9 aktif. Langsung direvisi. Sip. Cocok. Kasih, Pak. DPP-nya menggunakan apa? Harga nilai buku. Sebentar. Harga jual. Ada yang pakai nilai buku? Nggak ada. Harga jual, Pak. Nggak ada yang pakai nilai buku. Ya, harga jual. Maka DPP-nya berapa, Vira? 60 juta. PPN-nya berapa, Fir? 6 juta. Oke. Saya nanya nih ke semuanya, ada yang bisa jawab nggak? Ini kan dia Nyonya Prihatini tanpa NPWP. Apakah bayarnya tetap 6 juta dengan tarif 10% kali DPP? Atau ada dikenakan sanksi? Tetap, Pak. Tetap. Oke. Jawabannya adalah ya, betul, tetap. Yang kena sanksi kalau tanpa NPWP adalah PPh 21, PPh 22, PPh 23 gitu ya. Oke, makasih Fir. Lanjut, dia juga makasih. Lanjut ke L. Absen berapa? 18? Iya, saya Pak hadir. Oke, L. Berarti tanggal berapa, Mik? Berarti itu sesuai penyerahannya 4 Maret 2017, Pak. Nah, 4 Maret 2017. Tapi apabila dia penjualannya ke instansi pemerintah, maka berlaku ketentuan di mana faktur pajaknya itu diterbitkan pada saat penagihan, teman-teman ya. Nggak apa-apa. Berarti tanggal berapa nih, Mik? Berarti 24 Maret 2017, Pak, saat penagihan. Betul. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau faktur pajaknya kode 02, maka dia terbitnya adalah saat penagihan, di mana pembelinya adalah instansi pemerintah. Oke, DPP-nya menggunakan apa, Mik? Untuk DPP harga jual, Pak. Harga jual 19,8 termasuk PPN, maka DPP-nya berapa, Mik? Jadi 19,8 dikali 100 per 110 jadi 18 juta, Pak. Mantap. Berarti PPN-nya berapa? 1,8 juta. Sip. Nah, ini juga sama ya, teman-teman. Tadi kan 03 Pertamina yang store sendiri kas negara. 02 pun sama. Si pembelinya yang store sendiri ke kas negara. Dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Tangerang Selatan, dia akan store sendiri ke kas negara PPN sejumlah 1.800.000-nya tadi. Nanti bukti penyetorannya dikirimkan ke PT Jaya Wijaya. Oke, makasih. Lanjut absen 19 yang M. Saya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mika. Tadi untuk yang menggunakan tanggal penagihan itu hanya untuk nomor faktur 02 ya, Pak? Atau ada nomor-nomor yang lain juga, Pak? Nggak ada. Ya, 02. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Kecuali yang jasa ya, Mik ya. Kalau transaksi jasa, itu kan agak unik ya. Karena begini jasa itu. Ketika kamu mengerjakan jasa, kamu tahu nggak kalau misalkan manfaatnya itu sudah dirasakan gitu. Dan nilainya udah terkonfirmasi berapa. Nah, maka khusus untuk jasa, karena penyerahannya bersifat maya gitu kan, nunggu pada saat penagihan, nunggu nilainya berapa.
Kan bisa aja kamu kan dikerjain oleh bengkel gitu ya. Pak, nanti dikerjain ini ya. Nilainya berapa? Pasti bengkel ngomongnya nanti aja ya Pak, kalau udah selesai. Ya kan? Nanti. Nah, maka penagihannya pun nanti. Kalau jasa seperti itu. Kecuali dia bisa diyakini saat penyerahannya kapan. Penyerahan jasa. Kalau nggak bisa, maka saat penagihan. Tapi yang 02 dapat dipastikan bahwasanya dia selalu saat penagihan. Ya. Habis Mika siapa? 19? Saya Pak Hafid. Ya, Fit. Yang mana nih, Fit? Yang M. M ya. Ya. Udah ketahuan Fit yang M. Ini gara-gara ada salah faktur, maka dibikin faktur pengganti. Oke, sebagai pemberitahuan ya teman-teman. Jadi begini, nanti Hafid yang N ya, Fit. Sebagai pemberitahuan, faktur pajak pengganti ini akan berpengaruh atau akan dilaporkan di faktur pajak normalnya terjadi. Ini faktur pajak penggantinya kan tanggal 30 Maret. Faktur pajak normalnya atau faktur pajak awalnya itu kan 20 Februari. Maka masa pajaknya adalah masa Februari. Masa di mana faktur pajak normalnya itu. Jadi meskipun tanggal faktur penggantinya 30 Maret, dia akan berpengaruh ke dalam perhitungan yang Februari. Oke, sebagai catatan aja tuh teman-teman. Lanjut Hafid yang N-Fit. Gimana Fit? Ya Pak. Ya, bagaimana Fit? Kode fakturnya dulu ya Pak. Tanggal berapa fakturnya Fit? Tanggal 31 Maret Pak. Oke, kemudian kodenya? Kodenya 01 bukan Pak? Iya, karena ini anggap nggak tahu ya. Kemudian DPP-nya menggunakan apa? DPP-nya menggunakan nilai jual Pak. Harga jual. Harga jual Pak ya, harga jual. Oke, DPP-nya berapa? DPP-nya 36 juta Pak. Ya, PPN-nya? PPN-nya 3.600.000. Oke, kemudian begini teman-teman ya, saya mau kasih tahu. Ini khusus transaksi N. Itu kan berlaku dia PKP eceran. Nah, sehingga kalau berlaku PKP eceran, maka untuk transaksi N ini sebenarnya adalah dia tidak wajib membuat faktur pajak. Tidak wajib ya, dalam artian kalau dia nggak bikin faktur, dia nggak kena sanksi gitu. Nggak kena sanksi administrasi. Kan PKP kan memungut PPN wajib menggunakan faktur pajak. Namun demikian, apabila transaksinya dia adalah eceran, maka dia diperkenankan memungut PPN tanpa menggunakan faktur pajak. Diperkenankan itu berarti boleh ya. Berarti kalau misalkan dia mau pakai faktur boleh nggak? Ya boleh. Gitu. Mau pakai nggak faktur, misalkan invoice biasa, kwitansi, segala macam, boleh juga. Bahkan Indomaret aja pakainya struk belanja. Ya kan? Nah, boleh. Jadi nggak kena sanksi. Transaksi eceran harus terpenuhi 3 syarat. Saya sudah sampaikan di video sama di PDF. Bahwasanya dia keliling atau menetap di suatu tempat. Jadi istilahnya ini nggak ngaruh. Kemudian yang kedua adalah tanpa adanya tawar-menawar secara tertulis, tanpa adanya kontrak, tanpa adanya PO, tanpa adanya perjanjian tertulis gitu ya. Oke ya. Berarti kalau tawar-menawarnya lisan boleh nggak? Ya boleh. Yang penting kan bukan tertulis. Kemudian yang terakhir adalah di situ dibayarkan tunai dan barang bisa dibawa pulang, cash and carry. Oke. Mohon maaf Pak, izin mengingatkan untuk portal administrasi apakah sudah selesai Pak? Ya. Sudah selesai sih, Mi. Saya tutup dulu deh, timbang bunyi wik. Kemudian, aduh udah 3 menit lagi ya. Yang, habis Hafid siapa? Saya Pak. Ya,
silakan. Mas Syiraf. Itu warung makan, Pak. Itu kena PPN? Iya, makanya saya nanya. Ini Enggak. kena PPN nggak? Enggak, Pak. Oke, enggak ya. Jadi yang ini tidak memungut PPN. Oke, kemudian absen 21. Bangun Trust Mandi, ya ini Bangun Trust Mandi bergerak di bidang usaha konstruksi, belum diukukan sebagai PKP. Pada tanggal 1 Mei 2019 melakukan penagihan kepada Pak Caran atas jasa pembangunan rumah pribadi milik Pak Caran dengan luas tanah 150 meter persegi dan luas bangunan lantai 1 100, lantai 2 80, lantai 3 30. Adapun nilai tagihkan adalah sebesar 500 juta yang terdiri dari bla bla bla. Ini termasuk transaksi KMS nggak, Asyraf? Gimana, Pak? Termasuk transaksi KMS nggak? Kegiatan membangun sendiri, PPN KMS? Bukan, Pak. Kenapa? Karena yang si Pak Caran ini pakai jasa si PT Bangun Trust Mandi ya, Pak? Kan Bangun Trust Mandinya itu belum PKP. Ada tuh di PDF saya. Kalau Bangun Trust Mandinya itu PKP, maka dia akan menaikkan seluruhnya, termasuk upah pekerja dan segala macam. Maksudnya full gitu ya. Kemudian termasuk PPN. Semuanya jadi 500 plus 50. Kalau bukan, maka ini akan masuk KMS. Kenapa? Karena luas bangunannya lebih dari 200. Kemudian yang mengerjakan bukan PKP. Oke, berapa DPP-nya? 200 juta ya, Pak, yang bagian material doang, Pak. Nah, lihat KMS. Semua pengeluaran. KMS itu kan gitu. Atas semua pengeluaran. Karena kamu kan lihatnya kan dari nilai bangunannya kan. Bukan ngelihat dari bangunan itu batakoinnya berapa ya, semennya berapa ya, yang hanya BKP doang. Enggak. Dari totalnya. Maka berapa DPP-nya? Pengeluarannya dulu deh. Pengeluarannya berapa? 500 juta, Pak. Pengeluaran 500, maka DPP-nya berapa? Kalau KMS, maka ngitung DPP-nya bagaimana? Saya agak lupa, Pak. Baru minggu lalu. DPP-nya adalah 20% kalikan jumlah pengeluaran. Berarti berapa DPP-nya? 100 ya, Pak. 100 juta. 100 juta, Pak. PPN-nya berapa jadi? 10 juta, Pak. Oke ya, itu yang harus disetorkan oleh Pak Caran. Baik, Pak. Oke, lanjut absen 21. PT Bangun Trust Mandi. Ya ini, membayar aplikasi. Ini ada PPN-nya nggak? Dava? Seharusnya kalau bayar aplikasi berarti sudah termasuk PPN, Pak. Itu kan kalau misalkan PMSE, si lawan sananya, sistemnya dia merupakan PMSE. Dan itu kejadiannya setelah September 2020. Steam kayaknya masih belum deh. Belum termasuk pemungut PPN PMSE. Maka kewajibannya bagaimana? Berarti kewajibannya dianukan ke Steam, Pak? Di Steam yang tanggung jawab? Enggak, ke Bangun Trust Mandi. Kewajibannya pindah ke Steam itu kalau Steam sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Di pertemuan pertama kan ada kan? Kayaknya sih, Pak. Iya, coba nanti dipelajarin lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia tidak ketemu PMSE-nya, maka jatuhnya adalah kewajiban ada di dia sendiri.
Dia yang harus store ke kas negara, si Bangun Terus Mandinya ini. Makasih ya, Dava ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, nomor 3. Singkat aja nih, absen 22 bagaimana? Belum belajar ini. Belum belajar. Oke, anggap transaksi biasa aja, dia jual pick up. Ya, nantilah nanti. Ini pada saat PM ini. Nomor 4 juga sama. Oke, nomor 4 deh, absen 22. Coba nomor 4. Faktur pajaknya kode berapa? 09 bukan, Pak? Jawabannya adalah 01. Kenapa? Karena memang dia jualan kendaraan. Iya. Maka si truk ini akan jadi persediaan dia, bukan jadi aset tetap. Ya. DPP-nya berapa, Syafiq? 150, Pak. PPN-nya? 10%-nya 15. Oke, makasih. Lanjut 23. Hadir, Pak. Ya, nomor 5 Nabila, singkat aja langsung. DPP nilai Faktur pajaknya kode berapa? 01, Pak. Serius, pembelinya siapa? Pembelinya PT Krakatau itu, Pak. Iya. Kalau pembelinya PT BUMN 04, Pak. 03, Pak. Nah, 03. 03. DPP-nya pakai apa? Nilai lain bukan, Pak? DPP-nya kok nilai lain? Jasa. Kalau jasa apa nih? Ini jasa. Ya. Nilai ganti. Yang penggantian tuh, Pak. Ya, penggantian. Tapi memang ini nilai lain. Benar juga sih kamu. Gara-gara ini loh. Nih. Maka DPP-nya berapa? DPP-nya 400 juta, Pak. Salah baru. Kalau freight forwarding, maka DPP-nya bagaimana? Freight forward. Ada 3 yang DPP-nya itu adalah 10% dari penggantian. Jasa ekspedisi, misalkan Tiki, JNE, apalagi ya, Lion Express, dan segala macamnya. Itu dia 10% dari penggantian. Yang kedua adalah freight forwarding. Itu sama juga, 10% dari penggantian. Kemudian yang ketiga adalah Biro Perjalanan Pariwisata. Itu juga sama, 10% dari penggantian. Itu. Berarti 40 juta ya, Pak? Ya, DPP-nya 40 juta. Maka PPN-nya berapa? 4 juta, Pak. 4 juta. Yang store PPN 4 jutanya siapa? Yang ini, segitiga biru muda itu, Pak. Kodenya berapa emang tadi, kode fakturnya? Karena dia swasta 01. Kok jadi balik lagi? Ini pembelinya adalah Krakatau Steel atau pengguna jasanya Krakatau Steel. Maka kode fakturnya berapa? Kalau Krakatau Steel 03, karena dia BUMN. Ya, karena dia BUMN. Kan udah ketemu nih, PPN-nya 4 juta. PPN-nya sama Krakatau Steel, dia bayarkan ke segitiga bermuda, apa dia setorkan sendiri kas negara? Setor sendiri. Oh iya, iya Pak. Paham. Setor sendiri. Setor sendiri, betul. Ya. Ya, Kalau Pak. kode 0203, maka PPN-nya akan disetorkan sendiri. Ya karena lihat aja dia siapa gitu. 02, dia instansi pemerintah, dia udah bagian dari pemerintah. Kalau dia nggak store sendiri, 2 sanksinya. Pertama, sanksi dari kepegawaian, ya kan? Yang kedua, sanksi dari pajak. Jadi pidananya ada 2 gitu, pidana pajak dan pidana karena dia kepegawaian. Jadi lebih berat. Pun demikian dengan BUMN. Itu ya. 24 siapa? Tadi Pak.
Oke, sekarang gini deh. Wijaya Karya, aduh ini juga sama nih. Pada saat pemungut aja saya jelasin gimana kalau pemungut wapu ketemu wapu itu. Ini nanti saya jelasin. Ini SKB itu dapat fasilitas dibebaskan. Ini juga kalau dia mendapatkan. Jadi kalau SKB itu maka PPN-nya ada tapi nggak ada yang mungut gitu ya. Karena bebas PPN. Tinggal berapa orang lagi? Tinggal 3 ya. Iya, Pak. 3 ya. Oke, saya singkat aja nih. Ini kan kos nih. Kos 100.000. Ini freight 500. Ini asuransi 3.000. Ini freight 6.500. Nilai impornya berapa? Absen 24. Nilai impornya secara dolar aja dulu berapa? Atau CIF-nya deh. Saya mau nanya CIF-nya dulu. CIF-nya berapa? Absen 24 secara dolar. Cost insurance freight. Belum kita ngomongin nilai impor nih. Halo. 110.000, Pak. 110.000. Oke, betul. 110.000 ya. CIF-nya secara dolar 110.000. Absen 25. Temanmu udah bilang CIF-nya 110.000. Maka nilai impornya berapa? Apa rumus nilai impor? Ya, Pak. Sahur, Pak. Rumus nilai impor apa? Iya, Pak. Mau saya izin coba menjawab, Pak. Iya. 110.000 kali KMK dikali 10% ya, Pak? Atau salah, Pak? Kan CIF ditambah BM. Iya, Pak. Nya kan 10% dikalikan CIF. Berarti sama aja berapa tuh? Kalau kamu IPA harusnya paham. CIF sama dengan X. Maka X plus 10% X sama dengan berapa? $121.000, Pak. Serius. Maaf. Aduh, bingung, Pak. Oh, enggak. Maksudnya, kamu langsung angka ya? Iya, Pak. Saya kasih angka, Pak, tadi. 110% X. Ah, berarti gini ya, Pak. 110% dikalikan 110.000, ya benar. 121. Iya, Pak. Ya, 121. Nah, sekarang 121-nya kamu convert ke rupiah. Berapa? Sahur ya, Pak? Iya. Ayo, Wes. Habis waktu kita nih, Wes. Wah, tinggal ngambil enaknya aja nih. Yang terakhir nih. 26. Ayo, 14.000 kali 121.000. $1.694.000.000 ya, Pak ya? Hmm? 1.694.000.000, Pak. Ya, gitulah. Maaf ya, Pak. Ya, oke, makasih. Absen 26, terakhir. PPN-nya berapa? 10% dikali 1.694.000.000 jadi 169.400.000, Pak. Iya. Oke, gitu aja teman-teman. Mantap. Makasih ya. Nah, tadi kalau ada yang ketinggalan, nanti dicek-cek aja sama teman-temannya. Kita sampai ketemu minggu depan. Karena ini sudah ngomongin pajak keluaran, maka minggu depan kita ngomong pajak masukan. Kebetulan saya juga udah ada video, nanti coba di klik-klik dulu ya, supaya nanti teman-teman bisa lebih cepat adaptasinya. Gitu aja ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa ya. Selamat liburan buat besok. Terima kasih semuanya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.